Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Retnandia Lestari dengan NIM 40219260, dan yang kedua ada saya sendiri Tara Febriana dengan NIM 40219277. Pertama ada pengertian dari kitab hadis. Kitab hadis merupakan kumpulan dari beberapa hadis yang dilakukan. Hadis berisikan berita tentang sabda, perbuatan, dan sikap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Selain itu, hadis memiliki fungsi sebagai penjelas dari teks atau hukum yang masih global dan belum dibahas dalam Al-Quran. Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam kitab hadis berdasarkan masa dan metode penyusunannya. Kitab hadis pada abad kedua Hijriah ada yang pertama kitab Al-Musnaf. Beberapa kitab yang terkenal pada abad ini ada kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas dan kitab Mukhtaliful Hadis karya Al-Syafi'i. Yang kedua, kitab Al-Musnad. Beberapa kitab yang terkenal pada abad ini juga ada kitab Al-Musnad karya Imam Abi Hanifah dan ada kitab Al-Musnad karya Zaid bin Ali. Lalu pada abad ketiga Hijriah ada yang pertama kitab Sholih. Beberapa kitab yang terkenal pada abad ini ada kitab Al-Jami Al-Sahih Bukhari karya Imam Bukhari dan kitab Al-Jami Al-Sahih Muslim karya Imam Muslim. Lalu yang kedua ada kitab As-Sunnah. Beberapa kitab yang terkenal pada abad ini ada kitab Al-Sunnah Nasal karya Imam An-Nasal dan ada kitab Al-Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Dan yang ketiga ada kitab Al-Musnad. Beberapa kitab yang terkenal pada abad ini ada kitab Al-Musnad karya Said bin Mansur dan kitab Al-Musnad karya Ahmad bin Hanbal. Lalu pada abad keempat Hijriah, yang pertama ada kitab Al-Mujam. Beberapa kitab yang terkenal pada abad ini ada kitab Al-Mujam Al-Kabir, Al-Ausat, dan Al-Sagir karya Al-Tabrani. Yang kedua ada kitab Al-Mustadrak. Beberapa kitab yang terkenal pada abad ini ada kitab Al-Mustadrak ala Al-Sahih Aini karya Al-Hakim dan kitab Al-Ilzamat karya Imam Ad-Daruqni. Dilanjutkan yang keempat ada kitab hadis pada abad kelima Hijriah. Kitab yang terkenal pada abad ini ada kitab Al-Sunan Al-Kubra oleh Al-Baihaqi. Lalu ada kitab Al-Jami' Baiba Al-Sahih karya Imam Ibn Ahmad dan ada kitab Al-Ahkam Al-Sugro karya Abi Muhammad Abdul Qaf. Pada abad ke-6 Hijriah, kitab yang terkenal pada abad ini ada kitab Al-Jami' Baina Al-Sahih Aini karya Muhammad bin Ishal Al-Asilabi dan ada kitab Masbi Al-Sunnah karya Imam Husain bin Mas'ud Al-Bagawi. Sedangkan pada abad ke-7 Hijriah, yang pertama ada Kutub Al-Zawaid. Beberapa kitab yang terkenal pada abad ini ada kitab Zawaid Al-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi. Lalu yang kedua ada Kutub Al-Atraf. Ada kitab Al-Atraf Al-Musnad Al-Mutalibi Al-Atraf Al-Musas Al-Hambali. Yang ketiga ada kitab Tahrij, yaitu kitab Asyif Al-Afa wa Kanzil Al-Albas karya Ismail bin Muhammad. Dan yang keempat ada kitab yang dikelompokkan dalam bidang khusus, yaitu ada kitab hadis dalam bidang akhlak seperti kitab Al-Targhib wa Al-Targhib oleh Al-Munziri. Lalu pada abad ke-8 Hijriah, kitab yang terkenal pada masa ini ada kitab
Jami'ul Masanid wa Al-Sunan karya Ibnu Katsir dan kitab Al-Ilmam fi Ahadits Al-Ahkam karya Imam bin Daqiq Al-Id. Lalu pada abad ke-9 Hijriah, kitab yang terkenal pada masa ini ada kitab Ittihaful Hiyar bi Zawaid Al-Masan Id Al-Ashirah karya Muhammad bin Abi Imam Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan yang terakhir pada abad ke-10 Hijriah, kitab yang terkenal pada masa ini ada kitab Jam'ul Jawami karya Imam Suyuti. Lalu ada kitab Al-Jami' Al-Sagir min Ahadits Al-Bashir Al-Nasir karya Imam Suyuti, dan yang terakhir kitab Luhab Al-Hadis karya Imam Suyuti. Macam-macam hadis berdasarkan standar kualitasnya. Yang pertama yakni kitab standar yang 5 atau biasa disebut dengan Kutub Al-Khamsah. Para ulama sepakat ada 5 kitab hadis yang dinyatakan sebagai standar. Yang pertama kitab hadis Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abi Daud, kitab Sunan Tirmizi, dan kitab Sunan An-Nasa'i. Ada pula kitab standar yang 6 atau biasa disebut dengan Kutub Al-Sintah. Kitab hadis ini terdiri dari 5 kitab standar dari Kutub Al-Khamsah ditambah 1 kitab yang dimasukkan dalam standar 6. Macam-macam kitab hadis berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama ada kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan tema atau bab, seperti kitab-kitab Al-Jami, Al-Sunnah, Al-Musannafat, dan lain sebagainya. Kedua, ada kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama-nama sahabat, seperti kitab-kitab Al-Musannafat. Ketiga, kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama hadis, seperti kitab-kitab Al-Majami dan kitab-kitab tentang hadis yang sering diucapkan oleh orang umum. Kelima, kitab himpunan beberapa hadis. Adapun antara lain, 1. Kitab himpunan hadis berdasarkan urutan bab, seperti Al-Jami Al-Unsul. Kedua, kitab himpunan hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf. Ketiga, kitab hadis yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis atau Al-Zawaid. Keempat, kitab-kitab hadis yang disusun untuk mentahrij hadis kitab tertentu, seperti Al-Tashrij. Kelima, kitab hadis yang disusun untuk menghimpun hadis yang diriwayatkan seorang perawi, atau Al-Azza. Keenam, kitab yang disusun untuk menghimpun nama guru-guru penyusunnya, yaitu Al-Masyiqat. Dan yang ketujuh, kitab hadis yang disusun untuk menghimpun hadis yang memiliki catat, yaitu Al-Ilal. Kelima, kitab hadis yang disusun berdasarkan kesahihan hadisnya. Ada 2 yang populer, yakni kitab hadis Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kedudukan kitab-kitab hadis dilihat dari kronologi dan jenisnya. Yang pertama ada kitab-kitab mat hadis atau kitab induk hadis. Yang kedua, kitab-kitab penghimpun yang merupakan kumpulan hadis dari berbagai kitab induk sesuai dengan tema yang diinginkan penulis. Yang ketiga, kitab-kitab syarh merupakan hadis penjelas terhadap kitab-kitab induk tertentu mengenai makna mat ataupun tentang sanadnya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Syarh Muwatta Malik, ada juga Tanwil an Hawalik. Yang keempat, kitab-kitab Rijal al-Hadis. Adapun kitab-kitab yang termasuk dalam jenis ini adalah kitab Rijal al-Amah, kitab Rijal al-Khas, kitab al-Rijal al-Du'afa, kitab al-Rijal Mukusha, kitab al-Rijal al-Buldan, dan kitab al-Rijal al-Tabaqat. Nah, penilaian kitab hadis sejatinya sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena keberadaan jumlah hadis yang tidak sedikit yang dihimpun dalam berbagai kitab dengan metodologi dan sumber penyusunan yang berbeda, dan proses penyusunan dalam kurun waktu yang berlainan. Dengan kata lain, tidak mungkin kalau berbagai hadis yang beragam tersebut memiliki satu tingkatan yang sama. Oleh sebab itu, para ulama bersepakat membagi derajat atau kedudukan hadis dalam beberapa tingkatan.
Tingkatan pertama ada Al-Muwatta, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim. Tingkatan kedua ada Al-Sunan yang 4, yakni Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Tingkatan ketiga meliputi seluruh musnad selain Musnad Ahmad, yang kandungannya bercampur baur, ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Bahkan ada yang mungkar seperti Musnad Abu Ya'la. Tingkatan keempat terdiri dari kitab-kitab yang dimaksud oleh penyusunnya dengan mengumpulkan segala rupa hadis untuk kepentingan mereka masing-masing yang membantu pendirian atau paham, seperti kitab-kitab Ibnu Mardawai dan Ibnu Syahin. Nah, itu tadi sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.